Dari kelompok 5 memilih tema efektivitas komunikasi verbal dan non-verbal dalam praktik keperawatan. Dokter, pasien kamar 204. Yang masuk, saya lupa. Ya, yang benar-benarnya dia. Kenapa dengan pasiennya? Boleh dijelaskan secara lebih spesifik? Sebenarnya saya rasa pasien tidak kurang baik. Mungkin ada masalah sama tekanan darahnya atau sama yang lain, saya tidak tahu. Jadi guys, untuk komunikasi verbal dan non-verbal seperti itu tidak efektif. Yang pertama, untuk komunikasi verbal yang tidak efektif itu dapat terjadi apabila informasi tidak disampaikan dengan benar dan juga dengan jelas, termasuk kesalahan dalam menyampaikan pesan antara dokter maupun perawat. Kemudian antara perawat dan dokter juga tidak sepenuhnya mendengarkan satu sama lain. Untuk komunikasi non-verbal yang tidak efektif itu dapat terjadi apabila pesan salah dimengerti, kemudian dapat menciptakan jarak antara perawat dan dokter. Misalnya, perawat yang tampak tidak memperhatikan dokter atau dokter yang tidak menunjukkan minat dalam suatu percakapan. Dokter, Ya, suster. pasien di kamar 204 mengalami penurunan tekanan darah secara signifikan. Pada pukul 8 tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tekanan darahnya pasien 90/80 mmHg. Lalu saya baru saja melakukan pemeriksaannya, tekanan darah pasien mengalami penurunan 80/50 mmHg. Kondisi pasien juga terlihat kesulitan bernafas dan juga tidak lemas. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya. Nanti saya akan pergi untuk mengecek kondisi pasien lebih lanjut. Tapi sebelum itu, tolong suster nanti cek tekanan darah pasien selama 30 menit ke depan dan juga berikan cairan infus untuk mencegah dehidrasi. Penting, suster. Oke, baik, dok. Nanti saya akan lakukan pengecekan ulang dan nanti saya akan melaporkan kembali terkait kondisi pasien. Terima kasih, suster. Nah, ini baru komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif. Komunikasi verbal yang efektif antara perawat dan dokter adalah ketika perawat dan dokter melibatkan penyampaian informasi secara jelas dan sesuai dengan konteks medis. Informasi yang disampaikan juga relevan dengan kondisi pasien dan tidak ambigu. Serta komunikasi non-verbal efektif antara perawat dan dokter adalah ketika perawat dan dokter melibatkan ekspresi, kontak mata, dan gestur yang mendukung untuk penyampaian informasi yang lebih jelas. Aku jadi nurse balik lagi udah emosi itu nurse minggu ini emosi banget nurse. Aduh, kok bisa sakit sih? Pasti jatuh kurang. Iya nurse, saya sembunyi jajanan di luar gitu loh nurse, ada tugas gitu. Ibu sih jatuhnya sembarangan terus. Udah, nanti saya kasih obat deh. Kalau tahu nurse ini kenapa nurse kok bisa sakit terus nurse? Itu makan sembarangan, jadi sendiri. Ini rumah sakitnya nggak ada gitu. Udah, nanti saya kasih obat. Obatnya boleh nanti saya dapatkannya gimana nurse? Jangan ditelepon nanti. Terus berapa kan saya minum obat? Nah, pokoknya nanti lah. Pokoknya nanti Nurse, nurse nggak begitu, gimana sih nurse? Ya. Nurse, saya kasih bunganya loh nurse. Ya, Nurse, nanti dokter nurse, jelasin ya. nurse. Komunikasi verbal dan non-verbal seperti tadi tidak efektif ya guys, karena yang pertama untuk komunikasi verbal yang tidak efektif terjadi karena perawat memberikan informasi yang tidak jelas sehingga tidak memberi kesempatan bagi pasien untuk memahami pemahaman dan juga penjelasan yang diberikan oleh perawat. Kemudian untuk komunikasi non-verbal yang tidak efektif itu terjadi karena ekspresi wajah yang diberikan perawat untuk pasien itu tidak ramah dan juga perawat menghindari kontak mata dengan pasien sehingga pasien merasa tidak dihargai dan merasa diabaikan. Sampai Bu. Pagi nurse.
Halo ya. Lalu bagaimana keluarnya? Saya ada sempat ini selalu BAB nih nas. Terus saya mencet terus nas, terus banget terus saya nas. Udah seminggu? Iya udah nas. Soalnya makanya saya sama makan nih nas. Kamu makan ini makan apa? Makan ini sih yang di jajanan buah sana sih nas. Iya sama pasang ada kan. Sakitnya juga di sebelah Iya kiri, di sebelah kanan. sebelah sini nas. Apa ya? Ini kanan. Sebelah kanan ya? Iya terus. Oke, nanti sebentar saya periksa, kemudian nanti saya akan para dokter ya, memberikan obat ya. Ibu ada keluhan lagi? Nggak ada sih nas, cuma mulus aja sih nas. Oke. Nah, ini adalah contoh komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif antara pasien dan perawat. Komunikasi verbal efektif antara perawat dan pasien adalah ketika perawat menggunakan bahasa yang jelas saat memberikan informasi sehingga pasien merasa didengarkan dan pasien merasa terhibur. Komunikasi nonverbal antara pasien dan perawat adalah ketika perawat menunjukkan perhatian melalui ekspresi wajah yang positif, kontak mata yang menunjukkan empati dan lembut yang mendukung emosional pasien sehingga membuat pasien merasa nyaman, aman, dan tenang. Gimana katanya Baik kok, nggak salah ya. Suster, ada nggak yang membantu pengobatan suami saya? Ini tenang aja ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, dokter ingin tahu. Suster, kapan saya ketemu aja ya? Sabar ya. Nanti kalau misalnya udah bisa ditemuin, poin kok. Ini sih saya berdua. Suster. Komunikasi verbal dan juga nonverbal antara keluarga dan juga pasien tidak efektif ya guys, karena untuk komunikasi verbal yang tidak efektif itu dapat terjadi karena perawat tidak memberikan jawaban yang juga detail dan juga tidak jelas. Kemudian untuk perawat tidak ada empati maupun usaha untuk memastikan apakah keluarga ini dapat memahami situasi tersebut. Dan nada bicara yang diberikan oleh perawat kepada keluarga terkesan sangat-sangat minta ditanggung jawab sehingga keluarga merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh perawat. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal yang tidak efektif itu dapat terjadi karena perawat terlihat sangat tidak peduli, kemudian perawat tidak menghormati keluarga pasien, dan juga perawat tidak menciptakan suasana yang tegang sehingga membuat keluarga merasa sangat cemas dengan kondisi yang ada. Saya mau nanya, bagaimana keadaan suami saya? Sebenarnya ibu jadi antisipasi sudah berjalan dengan lancar. Saat ini pasien sedang istirahat di ruang rawat intensif. Untuk keadaannya juga sudah stabil ya. Tanda-tanda hitamnya juga sudah stabil. Ada lagi nggak buat membantu percepatan pemulihan suami saya? Terus kami tidak ada ya. Jadi kalau misalnya pasien butuh sesuatu, kami akan memberikan kepada ibu dan adik. Untuk sekarang dan adik bisa mandiri ya. Sister, kapan bisa ketemu ayah saya? Untuk itu nanti ketika pasien sudah sadar dan sudah di sini, kami akan memberitahu kepada keluarga. Apakah ada yang ingin ibu dan adik tanyakan lagi? Terima kasih ya. Sama-sama, kalau tidak ada, saya sendiri ya. Nah, itu adalah komunikasi verbal yang efektif antara perawat dan keluarga pasien. Seperti yang dilihat adalah salah satu contoh komunikasi verbal dan verbal yang efektif antara keluarga pasien dan perawat. Perawat menjawab pertanyaan keluarga pasien dengan tenang dan penuh empati sehingga keluarga pasien merasakan bahwa perawat berada di posisi keluarga pasien dan merasakan apa yang pasien rasakan. Sehingga perawat juga menunjukkan sisi kepercayaan dan ketenangan diri. Pasien DSL 31 tolong kasih antibiotik ya. Tolong kasih cepatnya ya. Ya kan, yang baru yang mana? Terus mana aja, cepet ya sus. Jadi guys, komunikasi verbal dan nonverbal seperti tadi itu tidak efektif ya guys, karena untuk yang pertama komunikasi verbal yang tidak efektif antara sesama perawat itu terjadi karena informasi yang disampaikan itu tidak jelas, kemudian mereka terlalu terburu-buru dan juga tidak lengkap penjelasannya sehingga dapat menyebabkan kebingungan, kesalahpahaman, dan juga kesalahan dalam perawatan pasien. Untuk komunikasi nonverbal yang tidak efektif yang terjadi antara sang perawat itu karena ketika bahasa tubuh maupun ekspresi wajah dan juga kontak mata tidak mendukung pesan yang ingin mereka sampaikan antara sang perawat, sehingga hal ini dapat menciptakan kebingungan dan juga membuat perawat yang lain itu merasa tidak dihargai dan juga merasa tidak diperhatikan. Sesungguhnya, pasien biasa 31 membeli antibiotik. Ini sebagian harus diberikan ya. Amoxicillin 500 mg diberikan 2 kali sehari. Pastikan pasien meminumnya tepat waktu setiap 12 jam. Obatnya diberikan via oral ya. Baik, jadi pemberian obatnya amoxicillin 500 mg diberikan 2 kali sehari.
Baik, nanti saya akan pastikan untuk memberikan waktu dan juga pemberian saya. Benar. Jangan lupa setelah pemberian obat pertama terus tubuh pasien ya sus agar tidak terjadi reaksi apapun. Komunikasi verbal efektif antar sesama perawat adalah dengan menggunakan bahasa yang tidak ambigu saat menyampaikan informasi, menciptakan pemahaman yang tepat antar sesama perawat, dan tidak terlewat informasi satupun. Sedangkan komunikasi non verbal efektif sesama perawat adalah kontak mata, fokus yang tertuju kepada sesama rekan perawat, dan juga ekspresi yang mendukung informasi. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.